Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Coinfomania. Ini ada sebuah postingan terbaru yang membahas tentang pergerakan harga dari Bitcoin, teman-teman. Jadi kita akan membahas kembali tentang P-Network. Jadi ini judulnya adalah bahwa badai biris ini menghantam P-Network. Jadi Bitcoin ini harganya turun sampai dengan 61%. Nah, pertanyaannya apakah di bulan April ini akan terjadi pemulihan harga atau apakah harga akan terus bergerak mengalami penurunan, teman-teman? Jadi kalau kita melihat dalam laporan yang ditulis oleh media ini bahwa harga Bitcoin ini turun 18% dalam 1 minggu terakhir dan juga mengalami penurunan 61% dalam 1 bulan terakhir. Ini mendekati level harga terendah sepanjang masa. Pertanyaannya, apakah ini sudah menjadi titik terendah atau mungkinkah akan jatuh lebih dalam lagi, teman-teman? Jadi hari ini kalau kita lihat pasar kripto secara keseluruhan sedang mengalami tren penurunan, apalagi dengan adanya perang tarif di mana Donald Trump itu melakukan perang tarif terhadap hampir semua negara. Ini kalau teman-teman hari ini baca berita, Amerika Serikat sedang melakukan perang tarif melawan semua negara termasuk Indonesia, dan hal ini berimbas kepada jatuhnya harga saham termasuk juga jatuhnya harga dari aset-aset kripto, dan tidak terhindarkan dalam hal ini juga akhirnya harga mengalami penurunan juga dialami oleh Bitcoin, teman-teman. Jadi peristiwa-peristiwa ini menyebabkan munculnya berbagai berita negatif tentang Pi, karena nilai token ini juga ikut anjlok. Jadi penurunan harga dari Bitcoin telah berlangsung selama beberapa hari dengan kerugian mingguan mencapai 18%. Kemudian statistik bulanan juga menunjukkan degradasi nilai yang signifikan, di mana koin ini telah mencatat penurunan harga sebesar 61,08%. Ini menandai performa rendah baru dalam beberapa waktu terakhir, karena Bitcoin hari ini sangat dekat sekali dengan level harga terendah sepanjang masa. Kemudian kalau kita lihat pergerakannya, teman-teman, di sini harga sempat menembus 2,99, hari ini ada di angka 0,66. Pertanyaannya, apakah hype tentang Pi token ini akan memudar dengan cepat, teman-teman? Jadi level terendah sepanjang masa dari all time low dari Pi token itu berada di angka 0, di sini 0,157. Jadi kita rekor terendah ini dicatat pada 20 Februari 2025. Jadi kehilangan nilai yang signifikan yang mulai mendapatkan momentum pada bulan Maret dan terus berlanjut hingga sekarang ini disebabkan oleh berbagai faktor, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan harga dari koin Pi. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, yang pertama adalah faktor eksternal seperti perang tarif Amerika Serikat dan gejolak ekonomi global
termasuk meningkatnya inflasi itu menyebabkan tren penurunan pasar secara keseluruhan. Jadi jarang sekali ada koin yang menunjukkan performa positif pada saat market atau pasar sedang runtuh, teman-teman. Jadi kalau kita melihat apalagi situasi di Timur Tengah, teman-teman, itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi ancaman eskalasi perang itu juga akan mempengaruhi market kripto, bahkan termasuk harga dari Bitcoin, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat pergerakan harga Bitcoin pada hari ini. Jadi Bitcoin hari ini menempati peringkat ke-26 di CoinMarketCap, diperdagangkan di angka 0,6488 US dollar, teman-teman. Jadi hari ini dalam 24 jam mengalami koreksi sebesar 6,32%. Kemudian kalau kita lihat di time frame minggu, ini penurunannya 21,78%. Kalau kita memakai time frame bulan, ini penurunannya hari ini ada di angka 62,35%, teman-teman. Jadi penurunannya cukup dalam. Kemudian kita lihat untuk market cap-nya, ini ada di angka 4,4 miliar US dollar, mengalami penurunan. Namun yang uniknya, ini terjadi kenaikan volume transaksi sebesar 103%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli P di angka 289,95 juta US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita bahas kemarin itu tentang harga all time low, teman-teman. Jadi 21 Februari 2025 itu harga terendah yang pernah dialami oleh CoinP. Kalau kita melihat dari CoinMarketCap itu di angka 0,6152, teman-teman. Jadi kalau misalkan harganya ini turun 5%, 5,1% lagi, berarti ini ada peluang CoinP akan amblas ke bawah, teman-teman, harganya. Nah, pertanyaannya apakah harga ini sudah harga lantai sehingga kita layak untuk melakukan pembelian? Nah, kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Jadi kita akan melihat dengan penurunan harga ini apakah ini merupakan sebuah peluang emas untuk melakukan pembelian. Namun seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan di sini sifatnya subjektif. Bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian CoinP, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di sini, kita lihat di time frame H4 di market OKX, ini harga hari ini berada di bawah MA50 dan MA200, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, coba kita cek di time frame 1 jam, ini sama juga, teman-teman. Jadi harga ini kalau kita lihat terjadi dead cross, teman-teman. Jadi MA50 memotong MA200 ke bawah di time frame 1 jam. Jadi ini kalau ada yang ingin membeli CoinP, saya sarankan tahan diri dulu, jangan dulu melakukan pembelian karena harga terus mengalami penurunan, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian CoinP, kita tunggu MA50 memotong MA200 ke atas, teman-teman. Yang paling bagusnya adalah di time frame H4. Jadi kita tunggu garis kuning atau garis berwarna jingga ini, oranye ini MA50. Apabila MA50 ini memotong garis hijau MA200 ke atas di time frame H4 atau misalkan di time frame H1, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Tetapi kalau hari ini saya tidak menyarankan untuk melakukan pembelian. Kemudian bagi yang sudah punya Bitcoin, saran saya kita hold, kita tahan dulu, teman-teman, jangan dijual, jangan sampai rugi. Karena saya secara pribadi meyakini bahwa pada saat kondisi market pulih, itu untuk P akan mengalami ledakan harga yang signifikan. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.